Cerita Priksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Priksa ID. Halo pemirsa, selamat datang di Cerita Priksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari Pasar Minggu. Kita sambut Dr. Rizky. Halo Dr. Rizky. Halo Mas Emo. Widih, prima banget ini dok, sehat banget ini ya pasti Harus ya. dong, setiap hari ya. harus fit ya. Oke. Gimana kabar dok, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bugar juga, fit Bugar juga. ya. Dari Pasar Minggu langsung atau dari rumah nih dok tadi dok? Kebetulan tadi saya sekalian pelayanan dulu, baru kita kesini. Jadi dari Widih, Pasar Minggu. luar biasa. Terima kasih dokter ya sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di Cerita Periksa. Kita hari ini mau tanya-tanya sedikit sih dok. Oke, Gitu. siap. Selama 30-40 menit ke depan kita akan berbicara tentang pola hidup sehat anak zaman sekarang di era digital. Karena kebetulan kan kalau nggak salah dokter juga merupakan orang tua dok ya. Iya. Sudah Alhamdulillah. anak sudah berapa dok? Alhamdulillah sudah 2 anak. Puji Tuhan. Oke, baik dokter kalau begitu saya mau tanya di pertanyaan pertama nih dok. Bagaimana tren pola hidup anak-anak sekarang dibandingkan dengan generasi sebelumnya dok? Karena kan dokter dari gen apa nih, gen Z? Oh bukan dong, maksud saya Gen Z. Oke. Saya kelahiran tahun 88, jadi kayaknya masuknya milenial ya. Milenial ya. Oke. Gimana nih dok tren pola hidup anak-anak sekarang dibandingkan dengan generasi kita sebelumnya dok? Oke, baik. Jadi kita definisikan dulu ya. Sebenarnya kalau anak sesuai dengan IDAI itu di bawah 18 tahun. Jadi semua yang usianya di bawah 18 tahun itu masih masuk anak. Dan kalau sesuai dengan Dukcapil juga kan belum punya KTP ya. 18 tahun ke bawah belum punya KTP, 18 tahun ke atas baru punya KTP. Jadi saat ini kalau kita lihat ya tren-tren apa yang berubah pada saat kita dulu masih kecil dan yang saat ini itu kurangnya aktivitas fisik sebenarnya. Oke, jadi berdasarkan dari penelitian dan memang direkomendasikan oleh IDAI, jadi sebenarnya anak-anak itu dia butuh melakukan gerakan-gerakan fisik itu minimal 1 jam 1 hari. Satu jam 1 hari dok? Iya, jadi gerakan fisiknya itu kita bisa olah misalnya jangan 1 jam terus menerus, tetapi bergantian. Setidaknya dia punya gerakan-gerakan yang kalau diakumulasikan 1 jam itu 1 hari gitu. Oke, itu 1 jam itu dari umur berapa sampai berapa dok? Oke, Apakah sampai 18 tahun atau gimana dok? Sorry. Oke, baik. Itu biasanya dari umur yang 2 tahun ke atas yang dia sudah bisa melakukan gerakan-gerakan sampai usia remaja ya. Karena usia remaja ke atas ya pasti aktivitas akan lebih banyak lagi dibandingkan 1 jam sehari itu ya. Jadi yang dibilang aktivitas fisik itu bukan hanya dia kan bisa dengan dia bermain interaktif dengan orang tuanya atau bermain interaktif dengan teman-temannya. Sekarang trennya itu agak berubah. Kalau dulu Mas Emo atau saya setiap hari mungkin kita Layangan. Nah benar. Kita main layangan. Makanya hitam. Kejar-kejaran, tak umpet, galaksin, banyak sekali ya. Jadi kalau saat ini trennya itu udah berubah. Anak-anak lebih sering cenderung itu bermain di rumah. Oke, bermain. Jadi dampak dari teknologi dan screen time itu memang ada pengaruhnya dok ya, Ya, untuk saat ini. pengurangan gerakan fisiknya dia. Jadi screen time-nya yang terlalu berlebihan, yang jadinya hanya tiduran, hanya rebahan, dan akhirnya gerakan fisiknya yang harusnya ada itu berkurang. Oke. Menarik sih dok. Karena saya kira dengan banyaknya aktivitas di dalam rumah, jadi lebih aman, lebih oke lah gitu. Karena kan kalau zaman dulu kan kalau saya ingat waktu keluar rumah siang-siang sore-sore pasti selalu dimarahin kan, jangan keluar jauh-jauh gitu. Sekarang justru malah kurang ya dok ya, anak-anak zaman sekarang ya ininya ya. Benar sekali. Dan kalau sekarang ini kan sebenarnya sudah banyak taman-taman yang sudah baik ya, misalnya RPtra atau taman edukasi lainnya yang dimana sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua dan lingkungan sekitar
untuk anak-anak dikasih aktivitas agar dia bisa mendapatkan gerakan fisik yang tersebut. Wih, luar biasa. Mantap dok, terima kasih dok informasinya dok. Iya benar, oke sama-sama. Semoga bisa diaplikasikan oleh orang tua di Indonesia. Lanjutin dok ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih dok cara orang tua supaya bisa memantau dan memastikan pola makan akan anak itu tetap sehat dan makanannya terhindar dari makan cepat saji, karena kan sekarang banyak banget dok ya makan cepat saji lah gitu, online begitu. Nah itu gimana dok? Oke baik, sebenarnya yang kita hindari itu makanan ultra proses ya. Jadi makanan yang memang dia diolah berkali-kali dari pabrik sampai akhirnya makanan cepat saji dan itu langsung disajikan. Nah itu yang kita sebenarnya hindari. Jadi hal-hal tersebut jadi ibaratnya kita makan sesuatu yang hanya untuk buat kenyang doang. Tetapi manfaat dari asupan gizinya, lalu asupan vitaminnya dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh itu jadinya tidak ada. Makanya yang harus dilakukan ialah sebenarnya permasalahan dari anak itu kan dia suka bosen. Ya, kalau kita bisa kasih saran sebenarnya orang tua itu kayak kasih planning, bikin planning dulu untuk makanan per minggu itu kayak apa, dan kita sebenarnya bisa berdiskusi loh sama anak kira-kira tuh mereka tuh maunya apa sih itu. Kita jangan nganggap kalau anak itu hanya nerima apa yang kita kasih, tapi dia juga punya hak untuk mereka mau makan apa sebenarnya. Oke. Kadang mereka akhirnya memilih makanan-makanan di luar karena mereka rasa itu makanan dia pengen gitu. Makanya kita terkadang kita kayak merasa saya yang menentukan kalau sebagai orang tua, padahal sebenarnya mereka punya hak juga untuk mereka menentukan makanan apa yang mau mereka makan. Kalau mereka mau makan apa, kita buatkan di rumah, insya Allah sih mereka pasti akan makan dengan lahap sebenarnya. Insya Allah ya dok ya. Jadi yang dilakukan ialah kita bikin kayak bikin menu setiap minggunya itu kira-kira apa yang cocok buat anak kita, Oke. gitu, agar dia ada variasinya dan dia tidak bosan. Oke, menarik nih dok. Saya ada pertanyaan. Umur berapa sih dok kita bisa mengajak komunikasi anak supaya mau makannya apa gitu? Karena kan nggak mungkin dari umur bayi kan dok ya, begitu dok ya. Gimana cara ngomongnya dia? Telepati. Oke, sebenarnya yang bisa kita ajak komunikasi dua arah dengan sesuai dengan apa ya? Misalnya dia mau kemauannya umur 3 tahun itu anak-anak sudah punya kemauan sebenarnya. Tetapi kita butuh arahkan. Karena kan maunya anak itu belum tentu sesuai dengan kemauan ibunya. Tetapi kita juga harus menerima dulu sebenarnya, menerima masukan dari mereka, menerima kemauan dari mereka itu apa, baru kita arahkan kemana yang benar. Nah, 3 tahun ke atas itu kita bisa mulai berkomunikasi dengan mereka gitu. Tapi kebanyakan sih biasanya saat usia sekolah itu baru berjalan dengan baik sebenarnya gitu. Oke dokter. Jadi kesimpulannya ya 3 tahun ke atas lah dok ya. 3 tahun ke atas dan lebih baiknya di usia mulai sekolah. Mulai sekolah dok ya. Ya. Itu untuk meminimalisir ini juga dok mungkin dok ya. Mereka sembunyi-sembunyi makan di luar gitu kan. Bener sekali. Dikasih jajan. Karena dulu saya kayak gitu dulu. pengakuan dosa. Ya kalau dulu gitu ya, bedanya saat dulu kita sebagai milenial tuh memang ibaratnya apa yang dikasih orang tua ya kita terima-terima aja. Ya, tapi kalau sekarang itu kan Gen Z, Gen Alpha itu mereka sudah terpapar oleh gadget, terpapar oleh informasi yang banyak, mereka jadi lebih tahu sebenarnya. Iya. Nah, setelah mereka punya pengetahuan yang lebih, kemauan mereka juga lebih. Ya. Itulah yang kita harus perubah sebenarnya. Kita harus juga mendengarkan apa kemauan dia. Kita selaraskan dengan kemauan kita, insya Allah dia pasti akan bisa ikut. Gitu. Oke, saya rekap dok ya dari pembicaraan dari awal. Yang pertama kan anak itu harus punya aktivitas yang sangat fisik yang sesuai dengan waktunya lah ya. Sejam dok ya. Sejam sehari. Sejam sehari, tapi nggak langsung sejam. Maksudnya bisa dicicil dok ya. Di-combine ya. Gitu. Lalu ada pola makan juga, di mana anak juga mereka kalau punya keinginan harus bisa kita penuhi, tapi dengan catatan kita harus arahkan juga dok ya. Nah untuk fisik nih dok, ada pertanyaan masuk nih dok, kebetulan dari salah satu followers kita. Nah apa aja sih dokter resiko kesehatan yang mungkin timbul akibat kurangnya aktivitas fisik pada anak-anak begitu?
Kalau kurang bagaimana, kalau kelebihan gimana gitu dok. Oke. Baik, yang pasti kalau kelebihan jadinya lelah ya, karena kan Ya, pasti kan tubuh kita, otot, sendi, dan tulang itu kan punya limitnya. Saat oke. dia dipakai overuse atau kelebihan dipakainya, pasti akan ada kelelahan. Ya, Itu yang pertama. Kalau kekurangan, jadi sebenarnya kita gini dulu deh, apa sih manfaat dari kita beraktivitas fisik? Ya, kita beraktivitas fisik itu pertama, kalau kita beraktivitas fisik pastinya ada pergerakan dari otot, pergerakan dari tulang, pergerakan dari sendi. Saat kita melakukan hal tersebut, itu akan membantu tulang itu bertumbuh. Ya, tulang itu bertumbuh dan semakin padat, semakin kuat, ototnya juga dilatih, semakin dia bisa baik, akhirnya nantinya pada saat dia usianya itu mulai bertambah, seiring seiring dengan dia juga melakukan aktivitas fisik, nah itu tidak ada gangguan gitu. Kalau misalnya dia kurang beraktivitas fisik, jadi ototnya itu nggak dilatih dong. Nah saat otot nggak dilatih, saat nanti dia ada sesuatu yang dia harus melakukan itu, berarti dia jadi tidak mampu untuk melakukannya. oke. Wah, ini daging banget sih dok. Walaupun saya belum jadi orang tua, tapi tapi pesan yang sangat baik untuk orang tua di Indonesia yang nonton cerita periksa pada hari ini. Dokter mau nanya lagi dong dok. Boleh. Kalau tadi tentang kelebihan aktivitas fisik begitu kan. Nah itu kan kalau waktu zaman saya masih kecil, kamu udah kecapean nih, tidur siang, harus tidur siang. Wah, zaman dulu kan apa males banget tuh tidur siang. Kalau sekarang kan kayak aduh tidur siang tuh surga banget gitu. Kalau untuk anak-anak di usia yang masih pertumbuhan dok, Yap. manfaatnya tidur siang tuh apa sih dok? Atau tidur cukup tuh apa sih dok? Oke, baik. Sebenarnya itu yang dibutuhkan itu tidur cukup ya, tidur Oh, tidur cukup ya. Mau dia tidur siang atau tidak, yang penting tidurnya cukup gitu. oke. Jadi sebenarnya gini, tidur itu memang diberikan waktu ya untuk tubuh kita itu recharge sebenarnya. Ya saat karena optimal pembentukan sel-sel baru itu pada saat tidur. Tidur siang, tidur malam dok. Tidur apapun itu. Tidur apapun itu. Ya, jadi tidur tidur siang atau tidur malam pun itu emang waktu yang diberikan oleh tubuh kita untuk ada regenerasi sel baru. Saat kita regenerasi sel baru, berarti kan sel-sel yang lama yang sudah rusak itu akan dihilangkan, diganti dengan sel yang lebih baik lagi. Nah, itu akan menjadi pertumbuhan sebenarnya. Makanya orang-orang zaman dulu bilang, kamu harus tidur siang biar kamu cepat besar. Gitu. Terlalu besar. Berarti kelebihan tidur siang ya. Kalau tidur siang saya. Enggak. Oke. Jadi intinya yang penting cukup tidur. Ya sebenarnya tidur siang itu dibutuhkan ya, tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas dia gitu. Dia tetap anak itu kan butuh waktu, butuh ruang untuk dia bertumbuh. Betul. Anak itu butuh hal-hal yang membuat dia dapat hal-hal baru kan. Betul. Jangan jadikan misalnya tidur siang itu sebagai alasan kamu harus tidur siang setiap hari, tapi akhirnya dia tidak bisa melakukan aktivitas lain gitu. Jadi kalau memang ada waktunya dapat silakan. Kalau memang tidak ada ya setidaknya dia harus cukup tidur selama sehari itu. Oke. Berarti apa ibaratnya ya nggak boleh ada sesuatu yang berlebihan dok ya. Berlebihan tidak baik, kurang juga tidak baik ya dok ya. Yap. Oke. Dok, kalau sekarang nih kan untuk orang tua yang seusia saya, jadi ini nih jadi menggali membuka rahasia sendiri nih. Enggak setua itu kok. Untuk sekarang kan saya sering lihat di TikTok atau di Instagram, di Facebook, anak-anak tuh sekarang lagi sering-seringnya dikasih yang namanya screen time. Tadi kan saya sempat bahas juga dok ya sedikit. Baik. Nah, pengertian screen time tuh bagaimana sih dok kalau misalnya di dunia medis khususnya untuk di dokter anak begitu dok? Oke. Baik, sekali lagi saya mengutip dari IDAI ya. Jadi sebenarnya kalau dari secara literasinya usia 2 tahun ke bawah itu tidak boleh screen time. Ya, screen time itu kan berarti kan dia di depan gadget terus menerus tanpa ada interaksi. 2 tahun, selama 2 tahun nggak boleh 2 dok? tahun ke bawah sebenarnya tidak boleh. Nggak boleh, wah. Ya, seperti itu. Nah, 2 tahun sampai 5 tahun itu dia maksimal 1 jam sehari. 6 tahun ke atas dia bisa 1,5 jam sampai 2 jam sehari. Tetapi jadi gini, sebenarnya screen time itu atau dia main gadget itu bukan hal yang selalu dibilang jadi negatif ya.
Ya, jadi kadang bisa jadi positif kalau apa? Karena di screen time itu kalau kita dampingi mereka, itu bisa jadi waktu bonding buat kita dong. Oke. Iya, jadi saat 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 dia lagi nonton YouTube atau misalnya dia lagi melihat hal-hal yang lainnya, itu kita bisa sambil sekaligus berkomunikasi dengan dia, berinteraksi dengan anak kita, kasih juga edukasi. Jadi jangan jangan jadikan gadget tersebut sebagai pengalihan sebenarnya. Misalnya nih, banyak sih beberapa orang tua yang ya udahlah saya kasih dulu nih anaknya. Saya mau me time sendiri dulu. Nah, akhirnya jadinya komunikasinya berkurang, terus anak juga jadi tidak ada pengawasannya gitu. Jadi sebenarnya screen time itu bisa dapat positif jadinya. Oke, Gitu. Terkadang saya juga kalau misalnya anak itu sudah mulai bosan dengan aktivitas-aktivitas lainnya di rumah, ya kita kasihlah dia screen time, tapi kita dampingin. Jadi kita berinteraksi, oh ini tuh apa ya dek gitu, oh ini tuh ini ya dek gitu. Jadi kita ada komunikasi juga pada saat dia screen time, akhirnya itu jadi juga bonding time buat kita. Gitu. oke. Wah, ini menarik sih, Dok. Karena kalau yang biasanya saya sering lihat gitu kan, misalnya kayak ke tempat makan gitu. Eh, Ya ini apa, saya tidak menjudge sekali lagi ya, cuman kan kayak ngeliat kadang-kadang ya orang tuanya lagi ngapain terus anaknya cuma dikasih apa, HP buat nonton gitu. Ya apa, dengan tadi informasi dari Dokter Rizky jadi paham sih kayak, oh ternyata screen time ya nggak negatif, positif, tapi harus didampingi sekali lagi, Dok, Iya, ya. dengan cara yang baik gitu ya. Siap. In the right way itu jadi positif gitu. Oke. Ini Dok, ada masuk lagi nih, Dok, pertanyaan dari followers kita. Dokter mau nanya dong, tanda-tanda awal jika anak itu mulai mengalami masalah kesehatan karena gaya hidup yang tidak sehat begitu. Oke, banyak ya berarti ya kalau gitu ya. Apa apa aja nih misalnya kalau yang kita sekarang itu lagi booming. Ada anak-anak yang dia usia-usia masih remaja itu sudah gagal ginjal, Yang cuci darah kemarin itu, Dok. cuci darah kemarin itu. Nah, tanda-tanda awalnya ya pengaruhnya karena ginjal berarti kan dia Heeh. tidak bisa ekskresi buang air kecil secara normal, lalu tubuhnya jadi bengkak karena cairan dalam tubuhnya dia itu tidak bisa dikeluarkan. Itu kalau gagal ginjal seperti itu. Jadi terus apa penyebabnya? Penyebabnya seperti itu ya karena asupan makanan yang tidak kita kelola dengan baik sebenarnya. Oke. Berarti kalau untuk ini sebenarnya balik lagi ke pola makan ya, Dok, ya, paling Iya, utama, Dok, ya. betul sekali. Kalau dulu kan zaman-zaman saya masih kecil sekali lagi kan jargonnya 4 sehat 5 sempurna, Dok. Kalau sekarang masih sama nggak? Atau Sekarang beda? namanya gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang. Mungkin boleh tolong dijelasin, Dok, gizi seimbang itu seperti apa sih dan contohnya seperti apa gitu? Oke, jadi sebenarnya hampir-hampir sama dengan 4 sehat 5 sempurna, tetapi ini sekarang dikemas namanya gizi seimbang karena setidaknya dalam satu piring plating kita setiap kali makan itu dia mencukupi kebutuhan karbohidratnya, Oke. mencukupi kebutuhan protein hewan dan protein nabatinya, plus bagian juga lemaknya. Oke. Itu nanti ditambahkan dengan susu, tapi beberapa itu ada yang memang alergi susu, maka akan diganti dengan yang lainnya. Gitu. Oke. Jadi apa namanya, di dalam satu piring atau plating itu memang harus mencakup itu semua ya, Iya, Dok, ya? gizi seimbang itu. Jadi semuanya dikombin akhirnya nanti akan dicerna oleh tubuh, diserap oleh tubuh dan itu akan menjadi bahan dasar untuk bertumbuh. Gitu. Oke, itu dari usia berapa sampai berapa, Dok? Ada nggak, Dok? Usia apa batasannya gitu? Oke. Ada misalnya kayak dia harus dari usia 2 tahun baru seperti itu atau memang dari usia 0 juga harus seperti itu gitu? Oke, 0 sampai 6 bulan kan itu kan ASI eksklusif ya. Ya. Jadi memang hanya ASI saja. Kalau bisa 6 tahun ke atas, 6 bulan ke atas itu kan dia mulai MPASI. Di situ kita sudah mulai mengenalkan tuh sebenarnya. Mengenalkan rasa, mengenalkan juga bentuk-bentuk tekstur-tekstur buat anak. Akhirnya nanti pada saat dia sudah mulai bisa makan, dia sudah kenal rasanya, kenal bentuknya, kenal teksturnya. Jadi di usia 6 bulan ke atas kita sudah mulai tuh bikin MPASI yang terkandung gizi seimbang. Oke. Tuh. Ujung-ujungnya memang balik lagi ke makanan sekali lagi, Dok, ya. Yep. Dan harus
support dengan aktivitas yang bisa dibilang cukup untuk anak lah ya dok ya. Yep. Nah kalau misalnya untuk aktivitas fisik nih dok, baik outdoor atau indoor, kira-kira yang cocok untuk anak itu apa aja sih dok? Contohnya dok begitu, yang mungkin biasa sering dokter Rizky lakukan dengan anak-anak juga begitu. Oke. Kegiatannya sebenarnya fisik ya? Ini fisik atau kegiatan lainnya? Kegiatan fisik dok. Fisik, oke, fisik. Hal-hal yang simpel sebenarnya, kayak kita itu bermain dengan anak, bisa main kejar-kejaran, atau kita main lempar tangkap bola. Iya. Itu kan sebagai hal-hal yang aktif fisik sebenarnya. Nah, itu di indoor. Kalau misalnya memang di luar lagi cuacanya tidak baik. Tapi kalau misalnya cuacanya di luar lagi baik, ya kita bisa ajak dia jalan kaki, Oke. ya. Atau bisa ajak mereka bermain bulu tangkis atau bermain bola juga di luar, itu bisa dilakukan. Oke. Ini ada pertanyaan out of topic sih dok. Kalau misalnya anak-anak nih, sebenarnya anak-anak yang paling aman untuk bisa mereka memelihara peliharaan gitu, baik kucing atau misalnya anjing kalau misalnya yang tidak najis ya begitu ya. Itu usia berapa sih dok gitu? Karena kan kalau kita lihat kadang-kadang ada yang memang dia anaknya masih kecil banget tapi ya udah akrab dengan peliharaan seperti itu. Nah itu gimana dok? Oke, baik. Itu tergantung dari respon anak ya. Pertama itu. Kedua, tergantung dari riwayat alerginya. Oke. Ya, karena kalau riwayat alergi lebih baik hindari. Ya. Oke. Nah, usia berapa yang dia bisa mencoba untuk punya Ya. sendiri? Oke. Usia 3 tahun ke atas itu biasanya dia sudah mulai mau mencoba dan punya kemauan. Pertama gitu ya. Tapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Ya. Kalau Benar. dulu waktu kita masih kecil Mas Emo ya, kita dibeliin ayam sama Ya. orang tua. Ayam warna-warni. Ayam warna-warni. Oke. Aduh, ingat lagi. Itu sama kita, bahkan kita pegang, Iya. kita erat gitu kan. Kita kira itu kita sayang kan, sebenarnya itu menyakiti dia. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita lihat dulu responnya. Tidak semua anak sama sebenarnya. Tapi pada saat usia 3 tahun ke atas, anak itu sudah mulai punya kemauan. Saat dia sudah mulai punya kemauan, nah itu kan waktunya kita buat explore kan. Ya. Si anak itu seberapa mampunya dia, nah kita udah mulai bisa kasih tuh, tetapi didampingin gitu. Tadi hindari dulu ya, kalau misalnya alergi jangan dulu lah. Kalau alergi mendingan hindari saja. Tapi kalau misalnya tidak ada alerginya, kita bisa coba explore. Nah, kapan bisa kita lepas tanggung jawabnya? Ya, kalau dia memang sudah terlihat tanggung jawab. Nggak bisa kayak gini Mas Emo. Soalnya kita bilang yaudah usia sekolah aja yang udah 7 tahun ke atas kita lepas tanggung jawab, belum tentu bisa karena dia belum pernah diajarin sebelumnya. Jadi sedini mungkin saat dia misalnya usia 3 tahun udah punya kemauan, sudah mengerti komunikasi, kita udah mulai latih tuh. Jadi saat nanti dia sudah mulai besar dan sudah kita anggap bisa bertanggung jawab sendiri, baru kita lepas. Nah ini menarik sih dok. Tanggung jawab satu hal yang memang mungkin orang udah sering ngomong ya, bahas ya gitu. Tapi penting banget, nggak henti-hentinya harus dibahas begitu. Nah kalau misalnya untuk pengenalan tanggung jawab ke anak, seperti apa sih dok polanya begitu? Caranya supaya kita bisa ini loh tanggung jawab begitu. Karena kan kadang-kadang ada yang dia sekali lagi ini nggak ngejudge dok ya. Kadang-kadang ada orang tua yang ya udah deh namanya juga masih kecil nggak apa-apa deh gitu, masih diniin. Ada yang memang dari awal udah diktator. Apa kalau di Instagram tuh apa julukannya orang tua VOC. Itu gimana dok? Baik, sebenarnya anak itu dia akan meniru apa yang dia lihat. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan tanggung jawab ke anak, berarti orang tua juga harus kasih tahu bagaimana role model yang benar gitu. Sebenarnya sesimpel dia bisa merapikan setelah dia tidur, dia rapikan tempat tidurnya. Oke, pertama itu. Terus kedua, misalnya sesimpel dengan saat dia sudah pulang dari kita pergi, sepatu sendalnya dirapikan sendiri. Itu kan tanggung jawab namanya gitu. Jadi bukan kayak
harus tanggung jawab dari cicilan dan lain-lainnya ya, itu Iya, iya. masih jauh ya. Masih jauh. Jadi sesimpel tanggung jawab itu aja. Iya. Jadi saat nanti dia sudah beranjak dewasa, dia sudah lebih bisa bertanggung jawab hal-hal yang lebih besar. Gitu. Oke. Itu berarti kan masuk ya ke dalam pola hidup sehat. Masuk gak sih dok itu kalau gimana kita belajar tanggung jawab gitu? Oh bisa dong. Masuk ya? Masuk dong. Oke, Jadi masuk ya. pola hidup sehat itu kan kita harus konsisten. Konsisten itu butuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya kemana? Ke diri sendiri. Oke, wah tuh quotes dari Dok Rizky tuh. Oke. Mau nanya lagi nih dok, gimana caranya membuat kehidupan sehat tapi menyenangkan untuk anak-anak? Karena kan kalau balik lagi ke zaman dulu ya dok ya, saya sering lah dapat curhat dari teman-teman gitu, zaman SD kan, kamu mah enak, orang tua aku begini jam 9 harus tidur gitu-gitu ya, gitu-gitu kan dok. Jadi ngerasa kalau hidup sehat tuh kayak membosankan gitu, kayak pingin bebas gitu. Sekarang pas udah dewasa dok, aduh ternyata enak jadi anak kecil ya. Nah itu gimana dok? Apakah ada polanya dok supaya hidup sehat tapi tetap menyenangkan gitu? Oke, baik. Kembali lagi ke hal tadi ya Mas Emo, kita itu butuh komunikasi sejak dini dari ke anak. Ya, Itu dia. kita juga butuh mendengarkan apa yang dia mau. Ya. Ya, jadi saat kita sudah bisa kayak berdamai dengan hal tersebut, ya anak tahu apa yang dia akan lakukan, orang tua juga bisa kasih komunikasi apa yang dia inginkan, ketemu di tengah, itu bisa jadi menyenangkan. Oke. Jadi Tapi memang apakah itu akan berjalan dengan segitu mudahnya? Tidak pastinya. itu dia dok. Itu yang mau saya tanyakan dok begitu. Karena kan kadang-kadang ya kita juga nantinya sebagai orang tua, saya nanti sebagai orang tua atau dokter sekarang sebagai orang tua, pasti kan banyak belajar dok ya untuk memahami buah hati begitu. Pun juga buah hati juga belajar memahami kita gitu. Nah caranya supaya komunikasinya bisa tetap berjalan dua arah begitu dok. Bonding kan salah satunya kan screen time tadi kan dok ya. Mungkin ada cara-cara lain dok begitu. Supaya memang benar-benar bisa saling memahami nih gitu. Atau mungkin ada kiat-kiatnya minimal komunikasi sehari sejam atau 2 jam. Misalnya kayak gitu dok. Ada nggak dok kira-kira? Oke, baik. Menariknya ya, sebenarnya dalam 24 jam, kita punya waktu 24 jam dong ya. Ya kan, kita potong sama kita kerja sama kita tidur misalnya 10 jam gitu kan. Butuh cuman sekitar 30 menit sampai 1 jam kita bisa berkomunikasi sama anak, itu sudah bisa bikin kita bonding dengan anak. Wah 30 menit sampai 1 jam aja dok? Iya. Setiap hari konsisten? Iya. Apakah itu bisa dilakukan? Belum tentu. Coba mungkin tanya sama kru-kru di sini yang sudah punya anak, bisa nggak ngeluangin waktu setengah jam sampai 1 jam ya sehari untuk kita bisa fokus ke anak? Wah. Itu belum tentu bisa dilakukan sebenarnya. Masa sih dok? Mungkin karena saya masih single dok ya. Promosi nih. Cuman iya sejam setengah jam. Nah kalau dari dokter sendiri pengalaman cara mensiasatinya supaya bisa dapat gimana dok? Oke, baik. Saya itu orang kantoran ya. Jadi jam 7 sudah mulai kerja, pulang jam 5 ya kan, setiap hari seperti itu ya. Yang saya lakukan ialah jam 5 sampai jam 6 itu kita selesaikan dulu apa pekerjaan yang masih mungkin tertinggal di kantor ya. Kita balas-balas chat dan lain-lainnya sampai jam 6. Kalau maaf ya kalau saya Islam, saya ada sholat maghribnya. Nah, setelah itu kita singkirkan dulu tuh gadget tuh. Jadi istri sama saya kita singkirkan gadgetnya dulu ya. Sampai jam 8 karena jam 6 sampai jam 8 itu waktunya family time. Ya. Mau kita makan bareng, makan malam sambil ngobrol atau misalnya kita nemenin dia screen time. Iya. Atau setidaknya anak saya ada yang sekolah, kita tanyakan ke anak bagaimana keadaan dia di sekolah. Apa pelajaran yang dia tidak bisa sambil nanti diajarkan. Nah, 8 ke atas kita sudah siap-siap untuk kita tidur. Nah, kita beres bareng-bareng sama mereka itu udah menjadi waktu yang sangat bernilai sekali loh itu. Cuman 1 jam, 2 jam, 1 hari itu sangat bernilai sekali sampai nanti akhirnya itu akan keingat sama dia sampai
tua. Oke. Iya, tapi memang sih dok, dari pengalaman saya juga sama orang tua, sama bapak ibu, ya memang jam-jam segitu tuh emang krusial banget dalam artian ya memang disitulah memang jam-jam ngobrol sama orang tua, makan gitu, Betul. bercanda, main gitu. Ya. Sampai sekarang pun masih inget lah, masih bener-bener keinget banget lah memorinya gitu. Oh, ini saya tapi saya baru tahu nih ternyata setengah jam sampai sejam ya, tapi konsisten ya dok ya. Konsisten. Dan itu sekali lagi ya, belum tentu semua orang bisa. Nah, kalau kita coba ya bayangin kalau orang tua yang memang dia pulang sampai rumah jam 11 malam. Iya dok. Ada kan yang kayak gitu kan, yang dia kerjanya memang jauh, dia di perjalanan jauh, akhirnya sampai rumah jam 11 malam. Sampai rumah anak tidur. Iya. Gitu kan. Jadi yang bisa dilakukan saat dia libur, ya berarti dia harus maksimalkan untuk ada waktu yang lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Iya. Gitu. Karena apa? Ya apalagi kalau misalnya dua-duanya ayah ibunya kerja semua kan gitu kan. Ya kan apa kita juga tidak bisa apa ya? Ya kebutuhan hidup juga harus dipenuhi kan dok. Banget. Karena banyak sekali begitu ya. Jadi memang harus sekali lagi dimaksimalkan ya dok ya. Dimaksimalkan. Gitu. Mau Sabtu Minggu atau kapanpun satu hari bisa libur ya maksimalkan kita punya waktu untuk anak. Jangan kerja juga lagi. Gitu. Iya. Itu dia dok. Kadang-kadang kok namanya masih semangat kan dok gitu. Iya. Kerja terus. Oke dokter. Baik, kata-kata hari ini dok, biar kayak Gen Z. Kata-kata hari ini untuk memotivasi anak-anak supaya hidup sehat. Apa nih dok? Oke, kalau saya bukan ke anak lebih ke orang tuanya. Boleh. Jadi untuk orang tua yang memang saat ini sedang berusaha belajar dan yang masih terbaik buat anaknya. Jadi anak itu juga butuh waktu. Anak itu butuh ruang untuk bertumbuh dan dia sudah memiliki kemauan yang harus didengarkan juga oleh orang tua. Kalau kita bisa memaksimalkan komunikasi dengan baik, maka bertumbuhnya anak itu pasti akan jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih dokter, luar biasa. Komunikasi ini ya dok ya. Betul sekali. Komunikasi, saling percaya, saling mengasihi, maka niscaya semua akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Terima kasih dokter Rizky. Sama-sama, luar biasa. Salam dulu gitu dok. Bisa nggak nih? Terima kasih dokter. Baik teman-teman Cerita Periksa, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Daging banget pokoknya pembicaraannya. Untuk episode selanjutnya jangan lupa untuk saksikan, subscribe teman-teman channel kita. Saya Mustepu mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Cerita Periksa, tempat berbagi cerita dari berbagai perspektif. Dadah. Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.